Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami ingin wawancara guru biologi di SMA 107 Jakarta. Untuk tahu bagaimana kelanjutannya, ikuti terus keseruan kita ya. Baik Ibu, izin mewawancarai ya Bu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya Rafila Putri Mulia. Saya Zara Nabila. Saya Zara Nabila. Saya Putri Megawati. Saya Salma Ramadhania. Kami mendapatkan tugas dari mata kuliah evolusi. Kami berasal dari kelompok 2, ingin mewawancarai Ibu terkait bagaimana pandangan Ibu mengenai evolusi berdasarkan teori ilmiah. Mungkin sebelumnya Ibu dapat memberitahu kami mengenai nama Ibu, umur, pengalaman mengajar, asal perguruan tingginya dari mana? Udah ya. Dan jurusan waktu kuliahnya itu apa, Bu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Ahlia Ilmi Anggi. Ya, Ibu berumur 25 tahun. Dulu Ibu kuliah di UHAMKA, jurusan pendidikan biologi. Pengalaman mengajarnya? Pengalaman mengajar? Pengalaman mengajar Udah berapa tahun? oh gitu ya. Oh ya, pengalaman mengajar saya berarti udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Saya sebelumnya di swasta ya, dan masih sekarang masih swasta ya, jadi mengambil sekolah di sini dari negeri. Dan saya juga sebelumnya juga mengajar bimbel ya, di salah satu bimbingan belajar. Nama saya Asya Yimai Sondari, biasanya dipanggilnya Ibu Syaina. Ibu sama kayak Bu Ahlia, kita satu alma mater di UPAKA, temen nggak sekelas, satu bimbingan terusnya. Ibu mengajar udah 4 tahun. Untuk jurusan kuliahnya Sama, pendidikan biologi. untuk umurnya? Oh iya, umur Ibu 26 tahun. Baik, mungkin kita bakal langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Mungkin dimulai dari Zara dulu ya. Untuk pertanyaan pertama itu, apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi ya berarti teori yang mempelajari asal-usul dari mana manusia itu ada. Suatu perkembangan dari zaman ke zaman. Terus kalau teorinya itu didasarkan atas dari ilmuwan-ilmuwan yang berpendapat. Dan itu hanya dari teori biologi itu ternyata penciptaan manusia itu dalam teori biologi ada teori kimia, biologi, terus menurut pendapat-pendapat para ilmuwan. Untuk pertanyaan kedua, apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Teori Lamarck ya, Lamarck, Darwin, sama seleksi alam. Kalau yang Ibu masih ingat sih waktu ngajar, teori Lamarck sama Darwin pasti dikaitkan sama yang teori tentang jerapah ya. Dimana kalau yang misalkan Darwin, jerapah itu bisa berevolusi, dan teori Lamarck juga berevolusi kalau misalkan dulunya awalnya itu jerapah lehernya pendek. Nah, sehingga dia bisa leher tinggi itu karena saat dia makan menjangkau daun yang pohonnya tinggi, sehingga lehernya itu berevolusi dari yang pendek menjadi panjang. Nah, kayak gitu. Terus kalau seleksi alam, gimana kalau misalkan dia yang bisa hidup dengan lingkungan yang cocok, berarti dia bisa cocok melakukan seleksi alam. Jadi kalau menurut Darwin itu manusia ada dari zaman sebelumnya bisa ada sekarang karena adanya proses seleksi alam. Nah, kalau misalkan yang 8 ini
dia berpendapat kalau misalkan sorry tadi yang lama ya, kalau yang Darwin kita bisa hidup berevolusi itu karena di lingkungan yang cocok buat kita. Untuk pertanyaan ketiga, adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Jelaskan. Tentu ada untuk mengetahui bagaimana kita berasal itu kan, tapi menurut teori evolusi ya. Kalau misalkan kita agamanya Islam, bagaimana kita percaya teori penciptaan manusia sesuai dengan kitab yang kita percayai kan. Nah tapi kalau keuntungannya bisa buat tahu bioteknologi misalkan. Nah terus apa lagi ya? Dalam bidang pertanian, kalau kita mau mengembangkan suatu kayak pestisida, pastinya kita harus tahu dulu nih yang nggak cocok buat tanaman itu apa aja dari pendahulu-pendahulunya tanaman. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh pembahasan. Pertanyaan 4, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba. Jadi manusia purba itu manusia yang hidup sebelum adanya tulisan ya, atau praksara. Nah, yang Ibu ketahui salah satunya itu ada si Meganthropus ya, Paleolithikum. Itu manusia purba salah satunya. Kayak kesinambungan sama sejarah ya manusia purba. Kelima, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Itu yang kita tahu ya, nenek moyang itu kita hampir punya kemiripan sama kera, mulai dari otak kita yang mulai besar, terus dari bentuk tangan dan bentuk kakinya, terus organ-organ tubuhnya. Jadi dari teori biologi itu dia berpendapat kalau misalkan manusia itu adalah evolusi dari kera. Jadi dikenalnya nenek moyang kita adalah kera. Padahal kalau misalkan dikaitkan sama agama kita ya, kita bukan dari kera, emang diciptakan dari saripati tanah gitu kan. Makanya pas dia belajar biologi, Ibu mengingatkan sih di sini kita jangan percaya teori ini, cukup kita pelajari, percayalah teori sesuai yang ada tertera di Al-Quran atau kitab yang kalian percaya. Kenapa juga dilihat sama seperti kera ya kan, kalau misalnya secara genetik ya kan kita punya kromosom yang hampir sama jumlahnya ya kan. Kalau misalnya manusia itu 46, kera itu 48 kromosom, hampir sama. Makanya kelihatan kalau misalnya kita tuh bentuknya Pohon kekerabatan pada tahu kan ya yang filogenetik. Nah kalau misalkan disambungin tuh kalau manusia tuh dekatnya ke kera, makanya beliau berpendapat seperti itu. Yang keenam, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Mengapa? Berikan atas. Dipercaya ya, karena kalau misalnya kita lihat sekarang banyak bukti-bukti dari evolusi. Kan salah satunya adalah fosil-fosil ya, terus bentuk tubuh. Tapi itu kayaknya lebih ke hewan sama Ya. hewan ya. Tapi kalau manusia kita sih nggak percaya kalau dari ceritanya dari teori-teorinya. Jadi Sebelumnya, apa yang Ibu tahu tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi itu berarti kan Kondisi kita yang mampu. sesuai ya bertahan di lingkungan. Kalau misalkan kita cocok, berarti kita bisa melakukan adaptasi. Tapi kalau kita nggak cocok, berarti kita terseleksi alam atau punah. mutasi ya. Mutasi itu perubahan ya, perubahan Gen atau ya, perubahan gen atau DNA. Sebelumnya, Ibu beragama Islam. ya alhamdulillah Islam. Lalu selanjutnya, apakah menurut Ibu Islam tuh mendukung teori evolusi atau enggak? Enggak sih, saat bertentangan.
Karena ada yang berpendapat pernah dengar nggak Harun Yahya? Nah, beliau mematahkan teori Darwin kalau misalkan kita berasal dari manusia keras. Nah, beliau berpendapat karena beliau tahu yang di Al-Quran kalau kita berasal dari saling kasih tanah. Kalau ibu sih nggak percaya kalau Bu Halia, karena ya tahu dia penciptaan kita dari Al-Quran itu seperti itu. Ya, kalau misalnya dari Al-Quran juga kan menyebutkan kalau manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa, ya, jadi sangat cukup bertentangan ya. gitu ya. Baik, yang pertanyaan selanjutnya, siapakah manusia pertama menurut agama itu? Tadi Ya. Jadi selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama itu? Berikan alasannya. jadi ya udah sekali dijawab ya, bertentangan sih, karena kan tadi udah dipaksakan menurut Harun Yahya ya. Coba kalau kalian nggak tahu cari deh nanti di YouTube-nya Harun Yahya. Dia mematahkan teori Darwin kalau manusia itu berasal dari Tuhan. Dia mengaitkan teori penciptaan manusia itu ya sesuai dengan yang tertera di Al-Quran. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah? Mengapa? Masih layak karena bagaimanapun di luar kepercayaan dan ketidakpercayaan kita tuh masih harus mengetahui ya, dan Dikasih tahu sih, ya, karena kan itu ilmu juga ya. Biar mereka tahu sebelum-sebelumnya itu sama kayak sejarah ya, teori. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan juga Dajjal? Mungkin kalau misalnya Zionis ya, Zionis itu kayak suatu gerakan ya yang didirikan oleh bangsa Yahudi ya. Nah, dia itu di sini sih saya baca ya, tujuannya itu dia untuk menyusun strategi ya dalam menguasai dunia. Selanjutnya tadi apa? Freemason itu kayak organisasi atau sebuah sekte di mana dia itu mengatur ada yang diatur gitu, mengatur sesuatu untuk mencapai tujuannya. Mungkin itu ada kaitannya sama yang konspirasi ya? teori konspirasi. Teori konspirasi. Illuminati. Nanti kalau yang kita tahu mah lambang segitiga terus mata satu itu ya. Mungkin mata satu itu dia tahu tentang teori Dajjal yang mata satu itu ya. Nah, jadi teori Illuminati adalah sama sih kayak tadi apa Freemason ya. Gimana dia tuh kayak percaya akan iblis, setan, nah itu menjadi junjungan mereka, kayak namanya tuh yang ada tanduknya itu, tanduk kambing gitu, ya tuh. Terus sama katanya lambangnya juga ada 666 ya, yang lambang setan, karena dia mengagungkan setan. Dan banyak juga sih kalau misalkan kalian suka K-pop ya, atau apa band-band yang dari luar negeri itu katanya kalau misalkan percaya akan Illuminati atau dia ikut tergabung dalam Illuminati itu mereka akan sukses. Nah, karena ada yang diserahkan dalam diri dia ke Illuminati itu. Gimana kalau misalkan dia menyerahkan sebagian dari yang ada dia punya ke Illuminati, dia akan sukses. Banyak juga yang artis Korea atau di Indonesia, di luar negeri sih, walaupun dia nggak percaya Illuminati tapi tetap kayak bangga pakai simbol-simbol Illuminati, kayak kalungnya, aksesoris yang ibu tahu ya tentang Illuminati gitu. Karena dia menyembahnya bukan ke Tuhan tapi ke setan atau iblis tadi ya. Lagi Dajjal ya. Kalau di kita sih tanda-tanda dari kiamat itu munculnya Dajjal ya. Gimana kalau misalkan kita
pengikut dari Dajjal itu salah satunya salah satu pengikut Dajjal kayak gimana? Hah? Ya, kayak misalkan kita kan nggak tahu ya Dajjal itu nanti pas turun gimana. Nanti kalau misalnya kalau dia bukan berasal dari orang yang soleh atau soleha atau bukan dari yang beriman, mereka tuh percaya akan menjadi pengikutnya Dajjal. Misalnya kayak wanita akhir zaman yang ya tahu kan ya, contoh-contoh wanita akhir zaman kayaknya nggak usah perlu ibu contohin lagi. Terus kayak misalkan apa lagi? Wanita dan laki-laki yang cuma dia. Iya. Ya, terus Dajjal itu juga pokoknya nanti memberikan kenikmatan ya ke setiap orang yang mempercayainya ya, baik dia bisa menghidupkan kembali, ya mensejahterakan rakyatnya, itu yang selanjutnya mengenai teori evolusi lagi Ibu. Nah, apakah Ibu itu menolak, setuju atau ragu-ragu terkait teori evolusi? Ragu-ragu. Kenapa ragu? Ya karena tadi ibu sambungnya ke kepercayaan kita sih. Kalau untuk baca mempelajari sih oke, tapi kalau untuk meyakinkannya itu ragu-ragu karena belum ada bukti yang benar-benar mengatakan kalau misalkan kita berasal dari nenek moyang kita. karena banyak sekali ya teori-teori dari evolusi yang dimulainya bagaimana bumi terbentuk, ya kan itu kayak menurut kita tuh jadi suatu yang Susah dicari tahu gitu loh. Kayak misalkan manusia yang di bulan itu tahu kan ya, apakah benar itu kan sekarang masih dipertanyakan kan, masa iya manusia udah bisa ke bulan sedangkan teknologi dulu tuh belum semaju sekarang, tapi kok udah bisa seperti itu sih, kayak kita masih tanya-tanya emang iya gitu. Selanjutnya, apakah boleh kalau kita tuh menjelaskan suatu ilmu ataupun suatu teori kepada orang lain ataupun peserta didik, tapi itu bertentangan dengan agama kita? Boleh aja, tapi kita tekankan kembali lagi ke kepercayaan sesuai kalian masing-masing. Karena ini kan termasuk dalam pembelajaran ya, namanya pembelajaran juga kita harus kasih tahu awal mulai sejarahnya gimana. Nah nanti setelah pembelajaran kita kasih refleksi kalau misalkan pembelajaran ini cukup untuk kalian tahu aja, tapi kalau untuk kalian yakini tolong balik lagi ke agama kalian masing-masing. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk menjelaskan teori evolusi, khususnya nih evolusi pada manusia kepada peserta didik? Manusia, ya manusia. Ya pertama kasih tahu dulu teori sesuai di buku, kedua disambungkan dengan kitab yang ada sesuai agama mereka. Terus tolong dijelaskan ke depan gimana kesimpulan yang mereka dapat, materi-materi yang mereka dapat. Kayak bikin peta konsep, mind mapping, tapi dikreasinya bisa dari Canva atau bentuk dari print out. Jadi bukan kertas cuma ditemputin, tapi harus ada warna-warnanya. ya, bisa juga ditambahin dalam pembelajaran Video ya, atau mungkin ini debat ya, materi itu debat bagaimana mereka. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah kami ajukan kepada Ibu. Kami dari kelompok 2 ingin berterima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.